Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada anak-anakku yang mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti pada biasa, pembelajaran pagi hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, kita buat dulu dengan doa sebelum belajar. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak sekalian, kita lanjutkan materi yang kemarin. Kita belajar surat At-Tin, ya. Kita belajar surat At-Tin. Kemarin kita sudah mempelajari cara membaca surat At-Tin. Ya, anak sudah membaca, kemudian menulis, ya. Jadi pertama membaca, coba kita ulangi dulu ya, Pak Guru bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan tajwidnya. Kemarin ada beberapa anak yang tajwidnya masih salah. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Ya, ini cara membaca yang benar. Kemarin sudah ada beberapa anak yang mengirimkan rekamannya, dan nanti beberapa minggu ke depan Pak siapkan kantong tugas untuk mengirimkan rekaman hafalan menghafalkan surat At-Tin. Ya, untuk hafalannya nanti silakan dihafalkan di rumah ya, sesuai dengan contoh ya yang Pak Guru kirimkan. Nah, kemudian pada kali ini, anak-anak, di sini ada kita memahami makna yang terkandung dalam surat At-Tin. Nah, kita lihat ya, ayat 1. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Nah, ternyata ayat 1 ini artinya adalah wattini wazzaitun. Jadi surat At-Tin itu adalah diambil dari nama buah, ya. Buah tin dan buah zaitun. Buah tin itu sudah ada di Indonesia. Zaitun juga kita sering pakai minyak. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Di mana letaknya nanti kita lihat. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Negerinya apa? Maksudnya adalah negeri Mekah. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Jadi Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi kemudian kami mengembalikan mereka ke tingkat yang serendah-rendahnya. Manusia sudah diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya. Tapi kemudian nanti akan Allah tempatkan di tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali siapa? Illalladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya pahala yang tiada terputus. Fama yukadzibuka ba'du-biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan itu, yaitu hari kiamat? Alaihissallahu biahkamil hakim, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil. Nah, ini adalah arti daripada surat At-Tin. Oke. Mengapa dinamakan surat At-Tin? Ya, tadi Pak Guru jelaskan bahwa surat At-Tin itu diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama. Atin itu adalah buah tin. Nah, ini contoh gambarnya ya, buah tin itu seperti ini. Ini ada buah zaitun. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini ya. Oke, kita langsung ke kandungannya biar cepat ya. Nanti ini bisa anak pelajari lagi sesuai dengan yang Pak Guru kirimkan tadi di grup ya. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ya, menjadi obat yang banyak bermanfaat, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran sendi, mengembuhkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungannya minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan. Di daerah yang memiliki minyak. Nah, ini ya. Oke, saya matikan dulu mikrofon yang masih bunyi. Kemudian selanjutnya ayat kedua. Waturi Sinin, dan demi Gunung Sinai. Waturi Sinin. Gunung Sinai itu apa? Gunung Sinai itu terletak di semenanjung Sinai, lintasan tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Tinggi gunungnya itu 2.285 meter. Ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau gunungnya Nabi Musa. Kenapa? Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama ketika dia diangkat menjadi nabi. Pada malam Isra Mi'raj, Rasulullah berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Jadi Waturi Sinai adalah Bukit Sinai yang terletak di sini. Ini gambarnya ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ternyata ada yang mengandung sejarah tempat-tempat tertentu. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman itu. Aman itu negeri apa? Kota yang aman adalah kota Mekah. Nah, ini gambarnya masih kartun ya. Kota ini disebut dengan kotanya yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura, tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim, karena dibuat pada zaman Nabi Ibrahim. Itu ya. Ayat keempat apa? Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah menciptakan kita itu dengan sebaik-baik bentuk, punya akal, ya, punya nafsu, ya, bahkan indera kita pun diciptakan dengan sebaik-baiknya. Ini. Maka bersyukurlah ya Allah menciptakan kita. Ayat 5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Akan tetapi manusia itu ya sekalipun sempurna, mereka suatu saat nanti akan mendapatkan tempat yang paling rendah, yang paling hina kalau mereka tidak beriman, tidak beramal. Jadi kalau kita secantik apapun kita, seganteng apapun anak-anak itu, kalau nggak beribadah, maka nanti di akhirat ditempatkan di tempat yang paling rendah. Maka supaya ditempatkan yang paling tinggi,
yang paling mulia harus apa? Harus beriman dan beramal soleh. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman nanti ditempatkan di tempat yang mulia. Wa amilus solehat, itu juga ditempatkan di tempat yang mulia. Orang-orang yang beramal soleh, rajin sholat, rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran, rajin membantu orang tua. Nah, ini contoh-contoh amal soleh, menolong, memberi santunan, memberi sedekah kepada orang-orang miskin, sholat tertib 5 waktu. Nah, kalau anak-anak bisa melakukan ini, maka nanti ketika di akhirat akan mendapatkan tempat yang mulia. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan ini, maka di akhirat kita mendapatkan tempat yang hina. Meskipun sekarang kita menjadi manusia yang paling sempurna, diciptakan oleh Allah. Ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan, namanya hari kiamat. Seluruh amal kita akan dihitung, dicatat, diperlihatkan oleh Allah, kemudian mendapatkan balasan yang sesuai dengan pekerjaan kita. Kalau amalan kita baik, maka balasannya juga baik. Kalau amalan kita jelek, buruk, ya, maka balasannya juga buruk dan ditempatkan di neraka. Ayat terakhir. Dan Allah itu maha adil, hakim yang maha adil. Jadi nanti ketika kita di akhirat itu mendapatkan pengadilan Allah, dan Allah itu maha adil, sebaik-baik hakim itu adalah Allah SWT. Kita akan diadili, akan diputuskan apakah kita menjadi orang yang beruntung atau orang yang nanti menjadi hina karena perbuatan kita di dunia yang tidak pernah mau beriman, tidak pernah mau beramal soleh, tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasul. Itu ya anak-anak sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang kandungan surat At-Tin, ya, kandungan surat At-Tin. Oke. Nah, tugasnya untuk materi surat At-Tin ini sementara adalah anak-anak membaca dan menghafal. Tolong dihafalkan surat At-Tin, ya. Dihafalkan surat At-Tin, 1 hari 1 ayat, 2 hari 2 ayat, ayat 2 terus sampai betul-betul hafal 8 ayat. Kalau sudah nanti silakan dikirimkan, ya. Untuk saya kasih waktu 2 minggu, ya. 2 minggu anak-anak untuk menghafal surat At-Tin. Nanti kalau sudah, kirimkan rekaman dan masukkan atau di-upload ke tempat tugas atau link yang Pak Guru siapkan. Kenapa Pak Guru menyiapkan tempat tugas di-upload? Supaya nanti ngirimnya tidak lewat WA. Kalau lewat WA nanti kasihan HP teman-teman anak-anak, kalau di grup nanti banyak penuh dengan video. Memorinya nanti habis. Makanya lewat upload link, ya, sehingga nanti filenya itu rekamannya langsung terkirim ke langit, tersimpan di langit. Di sana nanti Pak Guru tinggal ngecek, ya. Jadi ngeceknya tidak lewat WhatsApp, ya. Begitu ya anak-anak, ya. Oke, sebelum pelajaran Pak Guru akhiri, ada pertanyaan? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Nabila? Donata? Pak. Oke, tidak ada. Siap. Oke, ya. Silahkan nanti habis ini kamu pelajari rangkuman-rangkuman yang sudah Pak Guru share di grup. Ya, kemudian jangan lupa hafalkan surat At-Tin, ya. Diusahakan harus hafal karena ini kelas 5, materi hafalannya suratnya adalah surat At-Tin, ya. Oke. Terima kasih. Semoga pelajaran pada pagi ini bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan Ar-Rahman Arinal Hako. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna tinaba. Amin. Oke, sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.